Gue seneng banget karena di tahun ini COC Komputer tuh berkesempatan buat ngeliput Computex di Taipei, Taiwan guys. Dan di video ini, gue pengen bahas apa aja yang baru diperkenalkan sama AMD di Computex pagi hari ini. Nah, untuk yang pertama dan yang udah beredar juga sih, ini adalah prosesor AMD Ryzen 9000 series. Prosesor ini punya codename Granite Ridge dan udah pakai arsitektur Zen 5 terbaru dan PCIe 5. Sebenarnya ada beberapa prosesor Ryzen 9000 series yang diperkenalkan pada pagi hari ini, tapi gue mulai dulu dari yang pertama, yaitu adalah prosesor Ryzen 9 9950X yang diunggulin banget nih sama Ibu Lisaso. Prosesor ini tuh punya 16 core dan 32 thread, terus dia juga udah punya 80 MB cache, tapi ini katanya L2 sama L3 digabungin ya. Terus juga dia punya boost clock sampai 5,7 GHz. Dan power consumption-nya itu ya yang ngeri banget sampai 170-an watt. Nah, pas di acara ini, katanya prosesor yang udah pakai arsitektur Zen 5 ini punya kecepatan yang lebih baik dan meningkatkan performa sampai 35% dibandingkan arsitektur sebelumnya, yaitu Zen 4. Ryzen 9 9950X juga dibilang punya performa yang meningkat sampai 50% ke atas dibandingkan dengan prosesor kubu sebelah, yaitu Intel Core i9 14900K. Nah, bukan cuma itu aja, karena Bu Lisaso ini juga memperkenalkan prosesor lainnya seperti Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X, dan Ryzen 5 9600X. Dan yang mengejutkan gua itu adalah prosesor Ryzen 7 9700X. Kenapa? Karena katanya dia cuma makan 65 watt daya aja. Ya, gua nggak tahu ya ini gimmick atau gimana, tapi yang jelas kemungkinan besar adalah gara-gara arsitekturnya yang udah pakai Zen 5. Ya, mungkin tingkat efisiensinya makin meningkat di arsitektur generasi terbaru ini. Selain prosesor, AMD juga perkenalkan chip AI terbaru mereka, yaitu XDNA 2 generasi ketiga Ryzen AI. Yang katanya NPU ini cocok banget buat kepentingan AI, khususnya Copilot Plus. Terlebih lagi, laptop-laptop zaman sekarang itu udah pasti punya yang namanya NPU di dalamnya. Sampai-sampai ini laptop gua juga udah ada tombol Copilot-nya sendiri. Jadi bisa gue bilang kalau zaman sekarang laptop itu udah harus memiliki 3 chip utama, yaitu prosesor atau CPU, GPU, dan juga NPU. Adanya NPU ini cukup penting ya, yang artinya proses AI computing itu udah nggak perlu lagi melalui cloud. Yang dimana kalau pakai cloud itu kemungkinan hasilnya bisa dipakai lagi untuk generatif-generatif lainnya. Dan katanya ini juga bisa menjaga privacy kita. Bu Lisa juga bandingin performa NPU AMD dengan 3 kompetitor lainnya. Dan dari klaimnya sih, NPU AMD ini dibilang punya skor yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, dari adanya NPU ini, AMD juga bekerja sama dengan beberapa brand laptop yang cukup besar, seperti Asus, HP, dan juga Lenovo, buat maksimalin performa NPU mereka. Nah, para petinggi-petinggi brand besar ini juga ngejelasin kalau kita itu bisa bikin kayak contohnya itinerary perjalanan, terus juga kita bisa bikin auto caption kalau misalnya kita lagi video call, terus lawan bicara kita itu berbeda bahasa secara real time ya, atau mungkin mau generate gambar dari kata-kata ya sebenarnya udah biasa, cuman mungkin katanya ini dia lebih akurasi dan juga lebih cepat performanya. Dan yang terakhir itu ada AMD Turin 128 core yang punya performa 3,1 kali lebih baik dibandingkan Intel Xeon 8592 Plus 64 core. Jujur gue kurang paham untuk soal prosesor workstation gini ya, tapi udah jelas perbedaan performanya yang cukup tinggi, 3,1 kali loh. Dan ini beda banget dari prediksi gua atau beberapa orang lainnya yang bilang kalau AMD EPYC ini bakal ada seri X3D-nya. Ya mungkin ada, tapi mungkin belum saat ini gitu diluncurinnya. Oke guys, jadi itu aja kesimpulan dari gua buat keynote di Computex 2024.
besok tanggal 4 Juni di mana booth-booth brand-brand besar itu pada buka, bakal kumpul jadi satu, dan di sana mereka bakalan pamerin produk-produk terbaru mereka dan juga sekaligus mungkin prototipe-prototipe ya buat pamer ya. Terus juga gua akan liput mereka satu persatu, dan kalau misalnya kalian ada yang mau request, penasaran untuk salah satu brand yang pengen di-review booth-nya, itu kalian boleh banget ya untuk komen di kolom komentar yang udah tersedia. Dan apa ya, gue cukup seneng sih karena COC Komputer itu berkesempatan buat ikut ke ajang teknologi terbesar di dunia ini. Jadi itu aja guys, gue Ricky pamit undur diri. Bye!